Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Nisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, masif, cepat, dan juga terintegrasi. Itulah komunikasi publik ideal sesuai dengan arahan Presiden. Dan tentunya saat ini banyak informasi-informasi yang tersebar bagi masyarakat. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah saat ini konten komunikasi publik yang disampaikan melalui kanal-kanal pemerintah terpusat dan menjadi satu informasi bagi masyarakat? Bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika melihat dan mengatur hal ini? Kita akan bahas dalam Juru Bicara kali ini dengan tema Orkestrasi Komunikasi Publik. Dan saat ini sudah bersama dengan kita Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Mona. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Dirjen, ini kita berbicara mengenai komunikasi publik dan tentunya banyak kementerian dan juga lembaga-lembaga lainnya memberikan informasi kepada masyarakat. Yang diharapkan dengan informasi ini Presiden juga telah mengamanatkan adanya informasi yang masif, cepat dan juga terintegrasi. Nah, dalam hal ini bagaimana amanat komunikasi publik dan tantangan yang dihadapi saat ini Pak Dirjen? Ya, jadi ada transformasi besar dalam dunia komunikasi publik di Indonesia antara di masa lalu, di masa Orde Baru, dibandingkan dengan di masa reformasi atau demokrasi sekarang ini. Ya. Di masa dahulu, komunikasi publik itu tersentralisasi di Departemen Penerangan. Kemudian di masa reformasi atau demokratisasi sekarang ini, komunikasi publik terdesentralisasi, terdistribusi atau terserap ke semua kementerian dan lembaga termasuk pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Nah, tantangannya ada di situ, ya, di bagaimana kita mengelola komunikasi publik yang terserap dan terdistribusi atau tersebar di semua kementerian dan lembaga, supaya komunikasi publiknya ini terintegrasi. Ya, terintegrasi itu berbeda dengan tersentralisasi. Ya. Terintegrasi artinya melalui proses orkestrasi. Ya, orkestrasi itu apa? Ya, semacam mensinkronkan, ya, kemudian mengharmonisasi komunikasi publik yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga itu. Ya, jadi bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh kementerian dan lembaga itu nadanya itu satu, begitu, sama, tidak boleh berbeda-beda. Ya, silakan saja misalnya kementerian lain, satu kementerian misalnya memainkan pesan. Kalau dalam orkestrasi, dalam orkestra, dalam musik begitu, ya boleh saja satu kementerian menyuarakan atau memegang atau memainkan drum, yang satu memainkan trompet, yang satu memainkan gitar, yang satu memainkan biola begitu. Tapi bagaimana alat-alat musik yang berbeda-beda ini pesannya kira-kira begitu ya, pesannya itu bisa harmonis, ya, bisa membentuk satu orkestrasi yang enak didengar begitu ya. Jadi kira-kira kalau dalam bahasa komunikasi itu one to many, jadi satu tunggal tapi disampaikan oleh banyak kementerian dan lembaga, banyak narasumber. Jadi one to many. Bukan many to one, bukan pesannya banyak kemudian disampaikan melalui satu saluran begitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebagai sebuah tantangan. Ya, kementerian dan lembaga silahkan menyampaikan pesan, menyampaikan komunikasi publik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana komunikasi publik atau pesan yang disampaikan oleh setiap kementerian dan lembaga itu membentuk sebuah narasi yang sama, istilahnya narasi tunggal. Ya, sekarang ini kan bisa bahkan bukan cuma narasumbernya, bukan cuma yang bicara yang banyak begitu ya, tetapi salurannya juga kan sudah beragam sekarang. Silahkan memakai, katakanlah begini, memakai media konvensional,
media sosial, media luar ruang, media atau komunikasi langsung, ini silakan ya. Tetapi pesannya itu harus tunggal, harus sama ya. Sama bukan berarti persis sama, tetapi garis besarnya, pikiran besarnya itu sama. Ya kemudian detail-detailnya bisa beragam, bermacam-macam begitu ya. Tetapi ujungnya itu sama, sumbernya, hulunya itu sama begitu. Kira-kira begitu. Baik, berarti adalah intinya narasi tunggal yang disampaikan oleh banyak pihak dan tentunya satu tema begitu Pak ya, agar tidak ada informasi yang masyarakat menjadi sulit atau bingung dengan informasi tersebut. Namun Pak Dirjen, saat ini perkembangan teknologi juga kita rasakan, masyarakat sering mendapatkan informasi bohong atau hoaks dan sebagainya. Nah, bagaimana pemerintah mengatur hal tersebut Pak Dirjen agar informasi yang disampaikan ini benar adanya Pak? Iya. Ya, tantangan lainnya tentu saja adanya media sosial. Ya, media sosial di satu sisi membawa kebaikan. Kebaikannya apa? Jadi komunikasi berlangsung secara lebih demokratis. Setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, begitu. Tetapi di sisi lain, karena tidak adanya filter, ya, tidak adanya seleksi misalnya, seperti ketika kita komunikasi melalui media konvensional itu kan ada proses seleksi. Ya, kalau media sosial itu tidak ada proses seleksi, jadi apapun bisa ditampilkan. Yang benar bisa, yang salah bisa, yang bohong bisa, yang provokatif bisa, ujaran kebencian bisa. Jadi ini tantangannya, termasuk tadi hoax atau fake news. Nah, bagaimana kita mengurangi ini ya? Kita mengurangi. Ya tentu saja kita melakukan berbagai langkah ya, dari hulu ke hilir ya. Ada apa namanya istilahnya upstream, middle stream dan downstream begitu ya. Yang di hulu kita melakukan literasi komunikasi, literasi media atau literasi digital ya, agar masyarakat ini tidak membuat hoax, tidak menyebarkan hoax, tetapi mengisi ruang media sosial ini dengan komunikasi yang positif, yang baik, yang optimistis begitu, yang kritis begitu. Nah, sementara di tingkat middle stream kita melakukan crawling atau menjaring informasi-informasi yang tidak pas itu atau hoax itu. Ya, ada perangkat yang kita sebut AIS. Nah, ini semacam AI atau mesin begitu, yang secara otomatis dia akan meng-crawling, menjaring hoax-hoax itu dari ruang digital, dari media sosial. Ya, kemudian juga kita punya cyber patrol, jadi ada tim yang senantiasa memantau 24 jam media sosial, dan kalau menemukan hoax, mereka kemudian akan menjaring hoax itu ya, kemudian akan dipilih langkah-langkahnya seperti apa, apakah melakukan kontranarasi ataukah melakukan take down misalnya. Yang ketiga, kita menerima laporan masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa saja melaporkan, oh ini ada hoax, ini ada misinformasi, disinformasi begitu. Dan di sektor hilir itu kita mengambil langkah-langkah, misalnya melakukan penegakan hukum. Ya, melakukan penegakan hukum, atau cukup men-take down tadi seperti yang saya sampaikan, atau cukup melakukan kontranarasi. Nah, jadi ini cara-cara kita untuk mengurangi hoax yang belakangan ini ya merajalela di media sosial begitu ya. Kalau menurut hasil deteksi yang kita lakukan, terbanyak itu adalah hoax terkait dengan kesehatan, apalagi di masa COVID. Nomor 2 terkait dengan pemerintahan. Nomor 3 itu terkait dengan politik, begitu. Baik, berarti sejauh ini pemerintah dan juga Kementerian Kominfo telah mempersiapkan cara agar masyarakat ini terhindar dari yang namanya hoax, begitu ya Pak Dirjen. Baik, kita mengingat sekarang ini Pak Dirjen, Indonesia juga sedang mengadakan forum internasional banyak di Indonesia. Tentunya hal ini memerlukan strategi komunikasi publik untuk media luar negeri juga. Namun kita akan bahas setelah jeda pariwara. Pak Dirjen, pemirsa tetap di Juru Bicara.